dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke goa ini. Ya, posisinya di atas ini. Jadi tragedi berdarah itu sekitar tahun 1965 ya, kurang lebihnya ya teman-teman ya. Era Orde Baru ya, Orde Soeharto. Banyak yang dibuang di lokasi ini dengan cara dipenggal ya, dan dimasukkan ke dalam gua yang ada di pinggir jalan raya ini. Jadi tepat persis di bawahnya jalan raya atau Pantura Ciran Lamongan ini. Kita beramai-ramai teman-teman untuk ngevlog lokasi ini, dan saat ini sore hari ya, menunjukkan pukul 5 sore, dan kita akan mencoba mereview dari dekat, dan mudah-mudahan kita bisa masuk. Pak, dalam Pak goanya Pak, dalam goanya. Jadi dibuangi sampah, tapi petunjuk dari masyarakat sini ya Pak tadi Pak ya. Ini tepat di warung jagung, ini lokasinya. Ada ya, coba kita mendekat teman-teman. Jadi banyak dibuang sampah di sini. Kita harus hati-hati ya, karena takut ular atau apa ya. Nah di sini. Mas Eko. Ini guanya. Dan dulu konon ceritanya Mas Eko. Gimana ceritanya? Ini jadi PKI ya, ketika mau dipenggal atau dijagal ya di sini ya. Ini dulu jalannya kan masih sepi ya, yang sudah diangkut truk di baris di sini, dipenggal satu persatu Mas. Dipenggal kepalanya. Iya. Setelah itu Dibuang ke sini. iya, langsung dimasukkan ke goa yang Berarti langsung dia atau mereka mengeksekusinya di ini. jalan raya Iya, ini. ini jalan raya ini. Itu kan jalan raya. Iya, dulu masih sepi Mas. Iya. Dulu masih sepi ya. Jadi Dieksekusi langsung dibuang ke sini. Begitu. setelah dieksekusi, entah itu sudah dalam kondisi meninggal atau masih hidup, Sekarat, gitu. iya sekarat, langsung dimasukkan ke atau ditendang ke bawah sana. Cik, sakit tak Cik? Sakit tak Cik? Oke, Pak Ji. Jadi kita akan coba masuki Gua Lumbung ini ya, teman-teman. Masya Allah. Ini dulu tempat pembuangan mayat PKI ya. Masya Allah. Ini yang dinamakan Gua Lumbung ya, yang terlihat tadi di pinggir jalan raya, lubang kecil, dan ketika kita sudah menemukan akses untuk turun ke lokasi, ini akses guanya sangat besar seperti ini teman-teman. Ya Allah, Allah ya Karim, Masya Allah. Jadi ini dulu para korban PKI ya, karena PKI itu jenazahnya dibuang di sini. Nah, itu entah itu benar atau benar-benar salah atau benar-benar orang PKI atau bukan, tapi zaman dulu itu main sikat, main culik, main tumpas. Saat ini kita beramai-ramai dan ini sudah maghrib. Ini loh, dari sini loh Pak sih, dari sini loh Pak. Nah. Saya nggak berani nyuting, kepala manusia. Nah, ada kepala manusia.
karena waktu sudah maghrib ya, jadi kita harus kembali. Kita harus naik. Kita sudah menemukan lokasinya, di mana ada sebuah tempat yang sangat banyak historis pada tahun 1965 ya. Tempat ini merupakan sebuah tempat untuk pembuangan mayat PKI ya. Dan kita harus kembali. Durasi waktu maghrib ya. Kita akan mencoba mereview. Dan ya, saya juga agak merinding. Iya, ini maghrib. Naik. Loh Pak Ci masih ketinggalan ya? Pak Ci masih ketinggalan. Seperti ini. Ditunggu ya, Pak Ci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah datang pada hari ini dari channel mana saja, yang jelas dalam channel Jejak Sejarah dan Religi yang hadir pada hari ini. Jadi panjenengan semuanya pada hari ini berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan tepatnya yaitu di Gua Lumbung. Gua Lumbung yang bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembuangan di zaman itu adalah G30 SPKI, seperti itu. Jadi ada dipusatkan di Gua Lumbung, dan Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah, dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri, seperti itu. Dikisahkan pada zaman itu, diceritakan mbah saya itu bertemu dengan seseorang karena di zaman-zaman tahun 65 adalah semua sumber itu adalah fitnah seperti itu. Jadi ada kalanya pada zaman itu ada orang yang suka dan tidak suka kepada pihak-pihak tertentu di zaman-zaman pada saat itu, seperti itu. Dan yang menjadi korban pertama adalah mbah saya, seperti itu. Dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu, dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Dan akhirnya mbah saya itu dibuang, dimasukkan ke dalam gua ini kira-kira jam sekitar setengah 10 pagi, dan dijatuhkanlah mbah saya di lubang yang sebelah selatan yang dekat dengan jalan raya itu. Karena lebar dari jalan gua ini kurang lebih sekitar 50 meter, luasnya persegi 60 meter persegi, seperti itu. Dijatuhkanlah mbah saya di sebelah selatan jalan raya. Ternyata mbah saya di waktu itu diperkirakan, menurut beliau yang sudah menjatuhkan mbah saya itu dikira sudah meninggal, seperti itu. Ternyata mbah saya belum meninggal. Sampai mbah saya melihat lagi, di saat itu pihak orang yang menjatuhkan mbah saya ke dalam gua itu ternyata masih ada di atas, dan mbah saya berpura-pura sudah meninggal. Padahal mbah saya masih hidup dan semua tubuhnya penuh dengan darah, seperti itu. Dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya, seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke gua ini, ya posisinya di atas ini. Dan alhamdulillah saat itu dengan banyaknya duri-duri yang ada di dalam gua tersebut yang namanya Gua Lumbung, mbah saya sama sekali tidak terluka oleh duri yang ada di situ. Akhirnya mbah saya itu lari keluar ke sini, mengarah ke arah barat kurang lebih 150 meter dari tempat saya berdiri ini, dan mbah saya diselamatkan oleh orang lain dan dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Jadi Gua Lumbung ini adalah saksi sejarah di tahun 65, dan pelaku sejarahnya atau yang menjadi korban adalah mbah saya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini mbah saya masih selamat, masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sejarah yang ada di seputaran daerah Pantura, tepatnya di Paciran, Lamongan, seperti itu. Dan tak lupa juga bahwa di sepanjang jalan Pantura ini ada juga yang namanya yaitu tanah patok mayit, seperti itu. Karena banyak sekali tempat-tempat eks pada zaman itu, sampai banyak sekali kuburan atau makam-makam di sepanjang jalan ini, dan tidak semua tempat ini bisa dibuat untuk usaha kerja. Jadi sampai dibilang adalah tanah patok mayit. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada jenengan, seperti itu adalah kisah singkat dari cerita Gua Lumbung yang ada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Pak mau tanya, yang artinya gua ini setelah mbahnya bapak itu dibuang, itu masih tetap
untuk pembuangan mayat ex-PKI seperti itu? Setelah itu karena sudah di zaman itu adalah zaman reformasi ya, sebelum reformasi, di zaman itu Orde Baru sudah tidak dipakai lagi karena ini adalah bisa dikatakan tempat galian fosfat atau bahasa orang sini batu gambrang seperti itu, dan diambil yaitu kotoran kelelawar yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah bapak saya adalah orang yang mengambil mayat-mayat yang ada di dalamnya sini. Yang mengevakuasi adalah orang tua saya ikut pada zaman itu, seperti itu. Kira-kira korbannya itu laki-laki, perempuan, sama anak-anak apa gimana, Pak? Kalau mbah saya laki-laki dan teman dari mbah saya itu adalah perempuan. Beliau sebenarnya tidak korban karena beliau suaminya itu sudah menjadi korban saat itu, dan beliau karena tidak ingin menjadi korban selanjutnya, dia pura-pura dengan melumuri badannya dengan darah suaminya, seperti itu. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Masalah ini adalah fitnah zaman dulu seperti itu. Seperti itu. Jadi itu hanya sebuah cerita yang bisa saya sampaikan pada jenengan, seperti itulah, dan jangan sampai terulang pada saat zaman kita saat ini. Oke, sudah ya. Terima kasih Pak Agus waktunya ya. Oke, sama-sama. Sehat selalu.